Tuhan kita punya kuasa tidak pernah berubah dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tetap setia, saudara. Katakan amin. Haleluya. Untuk itu mari kita bersaksi dan kita terus berjuang, saudara, untuk terus kita mengerjakan keselamatan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang, berjuang, berjuang. Haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Silakan. Shalom. Shalom. Kita mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan. Iya. Saya bersyukur merasakan hati yang damai. Ya, Tadi memang puji Tuhan, dari tadi malam kita memang lihat belum berpuasa memang. Lagi di puasa beda di posisi. Kalau terdengar berita seperti itu pasti ada puasa, ada penguasaan diri. Lagi puasa ini jangan langsung marah-marah, gitu. Tapi memang iblis datang, memang dia mau curi tapi damai sejahtera. Dengar berita itu, nyata di pantai itu patok yang pemerintah datangan orang Sucabu. Orang ada masyarakat di situ, cuma sedikit orang, tidak sampai 20 orang. Dan cabut gitu. Tuh yang pemerintah datangan patok dengan daun-daun dari situ. Dorang cabut, ketika dorang cabut itu ada yang dengar suara dan bilang pokoknya nggak setuju sampai kapanpun nggak setuju ini dia. Nah timbullah sebagai manusia kita kita emosi. Ini main-main kayak ini. Kita dan pikir waktunya kita mau kasih pengajaran kali ini. Karena selama ini kita memang cuma diam, waktunya kita mau kasih pengajaran bahwa jangan main-main dengan pemerintah yang ada. Atau sekarang kan kelihatan sekali dengan cara ini yang membuat bahwa orang nak memakai pemerintah yang ada di desa. Sedangkan itu sudah 2 kali rapat dan hasil keputusan sampai rapat kedua pun tetap jalan. Karena orang nggak senang, kita timbullah kita pemikiran sendiri. Kita pakai kekuatan sendiri, kita melapor orang. Kita melapor di polisi bahwa kita melapor kalau kita itu tidak ada ketenangan, tidak nyaman untuk lakukan usaha di situ. Maksud dan tujuan kita memang hanya untuk pengajaran memang, supaya ke depan tidak akan lagi terjadi hal seperti ini. Tapi puji Tuhan, waktu pergi memang menggebu-gebu. Sampai dari rumah ke 9. Kalau sampai di sana pun orang ada, memang semua langsung baku bilang, semua langsung baku mengada kita. Kita so siap dari rumah itu dia. Kita so siap dan apapun mau terjadi, jadi nyanda, nggak masalah, malah kita semua berhadapan langsung. Puji Tuhan sampai di sana, nyanda ada orang di sana. Ya ada orang di sana kosong, ya ada orang biar satu pun di situ. Lapak semua tutup. Cuma ada orang dengan pemerintah desa yang tinggi lihat bahwa benar-benar patok itu memang sudah ada, orang sudah cabut. Sampai ke hati begini, aduh, membawa firman kita di hari kita semua marah begini. Aduh Tuhan, berdamai kita Tuhan, begitu dan tapi dalam hati. Gimana kita membawa firman pun tapi hati nak tenang begini Kang? Nanya, biar coba gimana caranya, pokoknya kita bilang tetap ini mau lapor. Kita bawa tetap bilang kita mau lapor. Itu sampai di rumah kita telepon teman masih saudara juga dia pengacara, kita telepon tanya ini proses yang ada, ini begini dan kita ceritakan. Baru dia kasih untuk masukan. Begini, kalau orang mau lapor dengan alasan pengancaman, tapi kata yang keluar hanya bilang tidak setuju, itu tidak kuat, itu tidak kuat. Nanti orang hanya akan jadikan polisi cuma bikin ATM, orang kemudian itu dia bilang kan. Jadi kalau memang mau adakan laporan begini harus kuat bukti. Memang benar-benar orang mengancam langsung atau perusakan yang aset milik orang.
Kalau memang betul-betul ada yang berbuat, dalam puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan kasih itu di Gembala, membuat masukan dan kita ambil hikmat dari situ, bersyukur Tuhan nak kasih kita mau tak ikut di diri sebagai permainan. Jadi semua bikin supaya kalau kita tak begitu kan, nah lebih perpanjang lagi ini dia. Karena itu betul yang kita dapat. Oh iya Kang, ternyata betul Kang. Harusnya ini rencana Tuhan, tapi karena kita sendiri ketidaksabaran kita nak ada penguasaan diri sampai kita mau bergerak sendiri. Yang harusnya Tuhan bilang jangan. Nanti Tuhan yang bergerak. Amin. Tuhan cuma bilang kita bangkitkan saja tapi iman. Kita ambil pelajaran dari ini. Betul yang Ibu Gembala bilang, betul. Ambil pelajaran dari ini bahwa segala sesuatu yang terjadi kita bersyukur kita masih dalam perlindungan Tuhan. Walaupun jadi seperti kita percaya Tuhan dah luaskan ini jadi supaya kita ambil pelajaran dari ini. Jangan Bapak tergesa-gesa mengambil keputusan di saat emosi marah-marah begitu, karena hasilnya akan blank. Tapi kalau kita diam sejenak, kita berdoa diam, minta hikmat, pasti yang lain akan terjadi. Kita bersyukur Tuhan tolong kita tadi. Kalau kita ada bergerak bertindak dengan kita kekuatan sendiri, so nak pakai tanya-tanya, kita sering tahu kita nanti so sampai di mana kita itu. Jadi kita bersyukur sekarang. Tuhan kasih itu damai sejahtera umat kita. Tuhan kasih damai sejahtera. Malah Tuhan bilang, orang harus merendahkan diri. Kita tadi tapi prinsip kita mau merendah pada orang. Terus terang tadi, yang ada pada kita tadi itu, enggak. Kita harus ini ngoni, kasih pelajaran. So keterlaluan, so kita diri sendiri itu. Tapi Tuhan mau kita sama kita baca tadi pagi. Kalau orang pencemooh, orang jangan jadi pencemooh, merendahkan diri. Orang harus mengenal ini dong, Tuhan teguhkan dengan ini dong untuk ada baca tadi. Itu untuk ada baca yang harus kita membawakan di firman tadi itu. Dan ini yang terjadi kita Bu, minta maaf. Kita belum bisa bawa firman untuk kali ini karena kita tahu, kita sadar ada sesuatu yang nak beres kita hati. Kalau ada sesuatu yang nak beres kita hati, kita nak berani. Nak berani untuk berdiri di depan karena Tuhan pakai tapi mulut untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan, sedangkan mulut, hati, pikiran kita lagi galau, lagi nak fokus. Kita coba pulang lihat jam 1 jam kamu bertenang boleh. Pulang rumah kamu bertenang, nak bisa. So bisa bertenang tapi untuk mau fokus untuk membawa firman itu kita rasa belum ada pemberesan. Makanya tak telepon Ibu Gembala, minta maaf, berdamai. Untuk saat ini kita belum, nanti ke depan. Karena kita mau kalau memang kita bawa firman itu memang kita hati itu bersih supaya jadi berkat bagi banyak orang. Ya, kalau enggak itu kami bagi kita pribadi memang orang mencemooh kita semua jadi sebenarnya dan Tuhan bilang kita harus merendahkan diri. Oh Tuhan, tadi sebenarnya kata ingat itu firman yang kita baca tadi pagi. Oh ternyata ini dan Tuhan. Kau tadi bukan merendahkan diri kita. So saya tunjuk kita tapi di jati diri kita kuat. Ngoni begitu, kita suah deh kita sekarang kita lebih berani. Itu yang Tuhan nak mau. Tuhan mau kita nggak boleh jadi sama dengan orang, harus merendahkan diri. Tetap coba doa. Karena sesuai yang kita dengar suara Tuhan, memang Tuhan bicara jelas. Maju, Tuhan ada di depan. Tapi memang Tuhan dah minta, memang itu ke kita. Tuhan mau kita beriman kasih bangkit. Karena memang kita masih lemah. Banyak kita bilang pemangan doa terus supaya kita tetap kuat, tetap percaya sampai saat ini kita masih dalam kontrol kendali Tuhan. Kita percaya itu karena doa-doa juga topang doa dan gembala yang ada. Terus topang doa supaya semuanya Tuhan tanya Tuhan toh. Kalau Tuhan memang bekerja untuk di sana ya, puji Tuhan. Kalaupun enggak, banyak cara yang akan Tuhan buat. Amin. Ini kesaksian saya, semoga Allah memberikan iman. Shalom.
Shalom. Kita mulai bersama. Haleluya. Biarlah kesaksian Ibu Celi terus akan terus motivasi kita untuk orang terus peka dengan suara Tuhan, ya, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan orang memang selalu harus bersihkan hati orang, tahirkan orang ke hati setiap saat, karena Celi bilang kalau hati ini memang maksudnya ada sukacita, maksudnya ada damai sejahtera, ya luar biasa tuh. Tapi itu kasih setia Tuhan itu luar biasa bagi saudara dan saya yang mau berbalik hati orang kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membalut orang ke luka-luka hati, membersihkan, mentahirkan orang ke hati supaya layak orang setiap saat, karena Dia ada tinggal di dalam orang ke hati, ya. Jadi orang yang perlu ada orang ini jadi surat Yesus yang terbuka. Dunia boleh melihat Yesus lewat kehidupan kita dan saya. Amin. Puji Tuhan. Guys, memberkati kesaksian Ibu Celi. Ada lagi kesaksian, silakan. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang, 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 haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Shalom. Begitu. Mau saling menguatkan saja, di mana lewat dari kuasa saya dapat firman di dalam 1 Korintus 1, mana berhubungan dengan pelayanan kita di sini, mana 1 Korintus 1 ayat 10, 1 Korintus 1 ayat 10, firman Tuhan berkata, dengan perikop perpecahan dalam jemaat, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Juga di dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke 6 dan 7. 1 Samuel 14 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata dari kepahlawanan Yonatan. Firman Tuhan berkata, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Jadi firman Tuhan datang pada saya dan saudara, terus mengingatkan pelayanan yang ada di tempat ini. Mari orang sehati sepikir, bahkan sepakat, lewat firman Tuhan di dalam 1 Samuel ini, di mana Yonatan dia boleh banyak sekali tantangan yang dia boleh alami lewat orang Filistin, banyak sekali pergumulan yang dia boleh alami. Yang pasti kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga banyak sekali pergumulan, baik di dalam maupun di luar, banyak sekali gesekan-gesekan. Tapi mari orang bersatu hati, orang erat bersatu hati, sepakat bersama suami istri, bahkan sepakat dengan gembala sidang, sepakat dengan jemaat Tuhan, orang saling bergandengan tangan lewat pelayanan yang ada. Kalau kita orang sekitar mencari membangun, kita sekitar membangun kolam baptisan, mari orang Tuhan ingatkan bagi saya dan saudara untuk orang ia sekata, sepenanggungan dan saling sepakat. Karena firman Tuhan berkata jelas, kalau orang sepakat bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Apapun goncangan yang datang sehingga bergantian kehidupan saya dan saudara, kalau orang sepakat, firman Tuhan berkata, firman Tuhan ya dan amin, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, baik banyak ataupun sedikit, yang mampu sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saya dan saudara. Yang saya boleh saksikan, memang saja kesaksian karena itu yang saya dapat lewat ibadah puasa saya. Puji nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Tuhan dimuliakan bagi Tuhan. Hati seia sepikir, tentunya terutama di dalam kehidupan keluarga, berumah tangga, berjemaat, bermasyarakat saudara. Maka menyangla Mazmur 133 bilang, ketika kita hidup rukun dan damai, maka kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat. Haleluya.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati akan ajakan firman Tuhan yang dimengerti. Dan saat ini mari Tuhan akan lebih jauh dengan kisah di Tuhan. Saudara, kita cukup doa kesaksian. Kita akan dengar kisah di Tuhan. Mari saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus itu nyata dan firman saudara dan saya. Sampai saat ini rohnya terus bekerja atas kehidupan saudara dan saya, pribadi, keluarga, apapun yang kedua harapan saudara, rohnya terus bekerja sampai saat ini saudara. Mari terus kita buka hatimu dan mari kita akan menyembah Dia saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beri ku makan sepuasnya. Isilah hingga sampai sempurna. Isilah Tuhan bejana hidupku. Amin. Lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beri ku makan sepuasnya. Isilah hingga sampai sempurna. Gloria, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan Engkau boleh berikan kepada kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kami dikumpulkan di rumah Tuhan untuk beribadah lewat ibadah doa puasa. Engkau tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan. Engkau nyata ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terlalu percaya kepada Engkau Tuhan, Allah yang punya kuasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya, yang terus mengasihi kami, yang terus melepaskan berkat kepada kami lewat nafas kehidupan, umur panjang, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Saat ini kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Datang berbicara bagi kami Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri tanpa firman-Mu. Untuk itu Bapa, biarlah Roh Kudus yang Kau berikan pada kami Tuhan. Ketika kami baca firman Tuhan, Engkau kami menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami kebenaran akan memerdekakan kehidupan kami. Kebenaran akan menyembuhkan kehidupan roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami akan tetap kuat Tuhan untuk menjalani kehidupan di tengah dunia semakin jahat ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus kami mohon hamba-Mu yang Kau utus, dan Kau terus mengurapi hamba dengan karunia hikmat dan marifat, sehingga Kau berkata-kata yang mulut lidah bibir hamba-Mu. Kuasa Roh Allah bekerja di tempat ini Tuhan. Roh Allah yang akan ambil alih Tuhan. Engkau tahu kebutuhan rohani kami. Berbicaralah Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengampuni kesalahan dosa hati, jiwa, pikiran, perasaan, kedatangan kami. Dan saat ini kami dengar isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Langsung saja saudara kita buka firman Tuhan yang terdapat kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-6. Maaf, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Sudah dapat 3 ayat tolong baca. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diberitakan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana-mana engkau pergi.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara, firman Tuhan siang hari ini datang kepada saudara dan saya mau berkata, kuatkan dan teguhkanlah hati saudara dan saya. Ya, itu yang Tuhan mau bagi saudara dan saya, yang juga Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saudara dan saya seperti kesaksian yang ada, ya, ada hal-hal yang saudara dan saya sementara rebut, ya, bukan mungkin cuma bukan Ibu Celi, ya, yang akan merebut kemenangan lewat usaha atau apapun. Saudara sementara mungkin merebut kesehatan, merebut finansial keuangan, merebut keluarga, merebut kemuliaan kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara saya. Itu perlu perjuangan, itu perlu harus direbut, saudara. Sedangkan kemerdekaan terangkai bangsa Indonesia itu sampai merdeka ada direbut dengan apa, saudara, ya? Ya, dengan ada peperangan, saudara, ya, melawan penjajah, saudara. Dan saudara melawan siapa? Saudara bukan melawan darah dan daging, tapi peluru roja setan di udara. Haleluya. Nah, itu perlu strategi, ya. Perlu ada banyak cara, saudara. Nah, bagian dari cara Tuhan mau bagaimana Yosua Tuhan katakan perintah untuk merebut Kanaan. Ya, ini ada syarat, ada cara-cara yang Tuhan Allah berikan kepada Yosua. Ya, salah satunya dibilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nak mau kasih kuat pula yang lain, saudara, ya. Yang mau kasih kuat ini kaki, saudara. Haleluya. Yang mau kasih kuat ini tangan. Tapi Tuhan bilang kasih kuat itu hati. Haleluya. Hati saudara dan saya Tuhan bilang kuat. Ya, supaya karena engkaulah yang memimpin bangsa ini yang dijanjikan yang bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, saudara adalah pemimpin saudara dalam kehidupan berumah tangga, saudara mungkin, ya, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, ya, sebagai saya sebagai kepala sidang. Orang ini pemimpin saudara, ya, yang Tuhan katakan mesti kasih kuat itu hati. Haleluya. Karena kalau nak kuat, nak teguh itu hati. Dan orang Tuhan bilang baru pertama itu kasih kuat hati. Dia bilang ketika orang hati kuat, maka orang akan bertindak hati-hati. Haleluya, ya, ayat 7. Ya, dia bilang kuatkan teguh hatimu dengan sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, supaya kata saudara dan saya bahkan bangsa Israel itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau orangnya orang hati kuat, orangnya nak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kata firman Tuhan, apa yang engkau kerjakan Tuhan akan buat beruntung. Dan dia bilang supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Jadi kalau orang hati seperti Ibu Celi tadi katakan, ketika ini hati ini panas hati, ketika hati ini bergejolak, ya toh. Kata firman Tuhan dalam Amsal pasal 13 ayat 10, ya toh. Tadi Ibu Celi bilang, mau kasih untuk ini mau dengan kita dah. Nah, ini dalam firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat pun punya hikmat. Nah, ini saudara, ya, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Ketika ini hati ini rasa tadi kan kesaksian Ibu Celi dia belak-belakan. Jadi, ayo toh merasa jadi, iya toh, belum tahu dah, iya toh. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ketika Ibu Celi punya panas hati, ya itu ada keangkuhan, tapi ketika Ibu Celi bilang mesti ada kerendahan hati. Amin. Orang hati mesti tenang, orang harus ada kerendahan hati. Ketika ada kerendahan hati, maka hikmat itu akan ada. Amin. Hikmat itu akan turun bagi saudara dan saya. Dia bilang tapi mereka mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nah, ketika Ibu Celi tenang DP hati, maka dia bilang dia mendapatkan mendengarkan nasihat, ya toh, nasihat dari Roh Kudus. Ya toh, Roh Kudus itu berfungsi itu untuk apa? Menasihati, menginsafkan, ya toh, ketika orang salah, Roh Kudus yang ingatkan. Dia menasihati, dia Yesus salah kan. Ya toh? Nah, itulah yang mempunyai hikmat. Ketika Tuhan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Nah, kalau orang punya saudara panas hati atau ada keangkuhan, maka itu menimbulkan pertengkaran. Makanya kasih itu menutupi segala
dosa. Jadi dia bilang, saudara, ketika orang menjaga orang hati, makanya saudara, firman Tuhan di Pengkhotbah bilang, makanya orang cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Ya tak? Apapun yang orang mau dengar dulu. Makanya itu firman Tuhan sudah datang. Sebelum terjadi Bu Ceri, tadi firman hari Minggu sudah datang. Jangan orang lekas naik darah. Karena orang yang lekas naik darah itu berlaku bodoh. Ya toh, orang dengar tak pancing emosi. Ya toh. Nah itu tapi seperti Bu Ceri berkesaksian, itu Tuhan luaskan untuk melatih orang, saudara. Melatih dari roh penguasaan diri supaya ada buah. Melatih ada kerendahan hati supaya ada buah. Ya toh. Melatih roh kesabaran. Ya itu tadi Tuhan yang luar biasa kan kesaksian. Melatih semua lewat kejadian-kejadian yang kecil-kecil itu Tuhan mau melatih orang supaya kalau mana sebagai begitu apa yang terjadi ya toh. Nah untuk itu satu pengalaman ya toh bagi orang Ibu Celi kesaksian ini pengalaman bagi saudara dan saya. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Ketika orang mengambil keputusan dalam hati yang panas, hati yang tidak ada ketenangan, itu bisa salah saudara. Ya, saya sebagai malas tidak mau mengajak kita ketika orang mengambil satu keputusan, jangan di saat ini hati ada bergejolak. Ada hati yang tidak tenang, tidak fokus, tidak ada damai. Jangan mengambil keputusan ketika hati tidak ada damai. Itu akan hancur. Ya, itu tidak akan ada faedah. Tapi ketika orang mau mengambil keputusan di saat hati tidak tenang, ada damai sejahtera Tuhan, apakah Tuhan kita memiliki. Nah, itu akan ada hikmat daripada Tuhan dan Tuhan sendiri akan berbicara. Ya, sehingga orang tidak akan menyimpang, ya toh? Orang tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kata firman Tuhan bilang, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Dan dia katakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, ini kurang berapa kali firman Tuhan dia kasih ingat. Di Mazmur juga, Martulan ke Mazmur pasal 1. Dia katakan jalan orang benar, orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjejak orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah ini saudara ya, ketika saudara dan saya tidak melupakan untuk memperkatakan Taurat itu siang dan malam, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka orang akan bertindak hati-hati. Dan katakan demikianlah perjalananmu itu akan berhasil dan engkau akan beruntung ya. Ketika orang memperkatakan firman saudara ya, orang memperkatakan firman di dalam hati orang, bahkan memperkatakan firman keluar dari orang ke mulut, maka saudara firman Tuhan bilang, apapun perjalanan saudara saya itu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Mari saudara, Tuhan mau saudara dan saya ya, jangan lupa memperkatakan firman ya. Jangan lupa saudara ya. Itu saudara tanda anak-anak Tuhan, orang percaya saudara, harus memperkatakan firman ya. Harus memperkatakan firman. Jangan saudara dan saya, haleluya saudara, lalai untuk memperkatakan firman Tuhan. Sebab roh Allah ada kepada saudara dan saya ya. Roh Allah ada pada saudara saya. Itu tanda manifestasi kalau ada roh Allah. Dia selalu memperkatakan firman saudara ya. Alias dia selalu memperkatakan berkat, bukan kutuk. Haleluya ya. Manifestasi kuasa Roh Kudus yang ada pada saudara saya adalah dia selalu memperkatakan berkat, bukan memperkatakan kutuk atau memperkatakan hal yang bodoh, hal yang sia-sia. Ya toh, sehingga dia katakan tadi di Mazmur bahwa yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya, karena pencemooh itu bagaimana saudara? Adalah orang-orang yang mengeluarkan perkataan yang sia-sia ya, perkataan tidak membangun, perkataan yang kutuk, itu pencemooh saudara ya. Tapi saudara dan saya tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi saudara dan saya, firman Tuhan berkata, ia tidak mau berjalan pada nasihat orang fasik. Ia tidak mau duduk dalam pencemooh, tapi kesukaan saudara dan saya itu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Bahkan suka memperkatakan. Jadi kalau saudara suka, ada tanda orang percaya kalau suka dia merenungkan Taurat siang dan malam, maka ada manifestasi buah roh itu, bahwa perkataannya itu berkat. Itu tanda orang yang suka merenungkan Taurat siang dan malam itu ada buah roh. Ya,
Dia bilang dalam Matius 3 ayat 8 kalau tidak salah, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Ya, toh Matius 3 ayat 8 kalau tidak salah. Dia katakan jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang mau melihat buah-buah hamba Tuhan itu dari apa, saudara? Dari cara perkataannya. Haleluya. Mau lihat buah hamba Tuhan, nggak mau lihat lain. Lihat juga dia cara berkata-kata. Ini, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Nah, kalau dia suka merenungkan Taurat, firman itu siang dan malam, maka manifestasinya lewat perkataan itu hanya perkataan berkat, perkataan firman, perkataan yang membangun. Itu, saudara. Ya, itu. Tapi kalau orang mau lihat pencemooh itu, saudara, ya cuma suka menghakimi orang, menjelekkan orang, suka kata-kata kutuk, suka mempersalahkan, suka berbantah-bantah. Ini manifestasi dari pencemooh. Tapi saudara dan saya, ya, bukanlah seorang pencemooh, tapi saudara adalah orang yang suka merenungkan dan memperkatakan Taurat itu, sehingga firman Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan hidup saudara akan dibuat Tuhan berhasil, saudara, ya. Perjalanan hidup saudara, kalau saudara memperkatakan firman, ya, Ibu Celi, ketika ada pengalaman, ketika dengar itu, yang sejauh itu patok, di dalam hati langsung memuji Tuhan, Tuhan pasti berpindah. Iya, kasih keluar itu buah roh, itu firman yang torang dengar setiap saat, baik setiap hari Minggu atau firman yang torang renungkan, itu termanifestasi. Libatkan Roh Kudus. Maka saya sebagai mahasiswa ingatkan selalu di WA, mari aktifkan manusia roh saudara. Ya, ketika manusia roh saudara diaktifkan, ya, di hati ini saudara akan ada manifest. Ketika saudara datang ini, tamu tak diundang toh, datang, toh seperti kesan saya Ibu Celi, oh dia cenderung sejauh tepat toh. Ketika hati ini ada manifest terhadap, pasti dia Tuhan engkau yang bertindak. Kita percaya Tuhan pasti tolong. Nah, ketika tolong hati itu bergumam seperti itu roh Allah ada. Maka orang akan berpikir itu hati berpikir seperti itu, hati bergumam seperti itu. Maka pikiran orang itu, maka Filipi 8, semua yang benar, semua yang mulia, supaya suci itu yang akan menguasai kehidupan saudara. Tapi ketika saudara itu pilihannya ada bagi saudara dan saya. Ketika aku meresponi sesuatu secara positif, Tuhan, ada Tuhan, orang kasih kontrol, ya pasti ada damai dia. Tapi ketika orang merespon segala sesuatu dengan hal yang langsung, ini daging, saudara, yang terjadinya itu kedagingan, saudara, itu orang tidak akan mengalami perjalanan, orang tidak akan berhasil, bahkan tidak akan beruntung, saudara, ya. Nah ini yang perlu saudara. Untuk itu selalu saya mau ingatkan, mari saudara, bagaimana Yosua bisa membawa bangsa Israel itu kepada tujuan, yaitu Kanaan. Karena ini dia mempraktekkan, dia selalu merenungkan Taurat siang dan malam dan memperkatakan firman Tuhan itu. Jadi jangan lupa saudara saya untuk memperkatakan firman, merenungkan firman Tuhan. Jangan saudara sering ada di perkumpulan pencemooh. Ya, kalau saudara mungkin sudah orang-orang yang ada di rumah saudara yang mungkin taraf imannya mungkin belum selevel saudara, mari berusaha. Kalau memang saudara tidak kuat, ya menghindar, ya. Tapi kalau memang saudara kuat, saudara bisa bertahan dan terus menjaga hati supaya hati tidak terpancing mengikuti suasana hati mereka. Kalau sudah pancing itu suasana, ikut dong pe perasaan, tak ikut dong pe suasana hati, tak ikut juga itu suasana, perkataan pun akan ikut. Tapi kalau saudara merasa saudara tidak kuat, lebih baik menghindar. Kalau saudara kuat, jaga hati, ya, jaga hati saudara, supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara, ya. Ini salah satu syarat, saudara, ya. Sebagai orang-orang percaya akan melihat kemenangan, melihat tanah Kanaan terjadi dalam kehidupan, meraih Kanaan dalam kehidupan saudara dan saya. Ini merupakan salah satu syarat, ya. Memang syarat ini saudara, gampang-gampang susah. Tapi saya sebagai hamba Tuhan berkata, kalau ada Roh Kudus, saudara tidak akan rasa susah, ya. Ada Roh Kudus akan memampukan saudara, memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk kita mau berjalan, saya beruntung, ya, saya mau berhasil. Haleluya. Berkatakan saja berkat, saudara, ya. Jangan kutuk, saudara. Hari ini, ya, dan saudara baca firman, roh saudara bangkit, saudara, ya. Ya, apalagi saudara perkatakan. Makanya saya ingatkan, kalau baca firman jangan dengan hati. Iya, hati memang sudah membaca, tapi harus bergumam dengan suara, saudara, ya. Ketika baca firman Tuhan harus dengan suara. Perkatakan, baca kuat-kuat. Kalau saya baca firman Tuhan di sini, kalau Blue John ada, saya
Saya supaya dia dengar juga, supaya imannya bertumbuh. Karena iman timbul kan dari pendengaran firman Kristus. Jangan orang pakai sendiri. Baca, umpamanya saya baca firman ini seperti begini. Saya dalam hati, saya cuma saya membangun saya, tapi membangun roh juga saya. Dan iman saya akan timbul juga. Dan orang yang mendengarkan perkataan saya itu kan iman mereka bangkit. Baca, ya. Yosua bingung dengan diam-diam melepas dari situ. Nah, saya baca itu kuat-kuat, baca keras-keras, supaya ketika kita baca dengan suara yang nyaring, kuat-kuat, mendengarkan suara orang, iman orang bertumbuh secara pribadi. Orang yang ada di sekitar orang juga mendengarkan, iman mereka bertumbuh. Bahkan setan pun akan lari. Setan pun yang ada di sekitar saudara, bahkan di dalam kehidupan saudara, di kejagingan atau apapun, dia akan lari. Ya, nah, sehingga untuk ayat 9 juga dia, bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah ini, ketika saudara dia 3 kali bayangkan, dia ingatkan, kuatkan dan teguhkan hati. Kalau hari ini Gembala boleh mengatakan, Ibu Celi, Ibu Meti, Oma Mata, Ibu Oce, Pak Febri, Opa Erke, saya punya diri sendiri juga, kayak bilang, kuat menape hati, kasih kuat menape hati. Kasih kuat, karena seringkali orang yang kuat hati ketika mau mendengar. Saya juga saudara proses itu saudara. Mau dengar tuh orang lalu itu kata-kata saudara, karena di hatinya bisa tahan. Ya, tapi berusaha saudara, mesti berusaha. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena ketika hati ini terpancing, maka itu perkataan semua keluar. Semua keluar perkataan yang sia-sia, perkataan yang kutuk, perkataan yang haleluya. Makanya jaga. Kenapa jaga tuh hati? Karena banyak jaga di hati, ini perkataan semua keluar. Ya, semua marah, semua emosi, lepas kontrol, itu perkataan ya. Semua saling mempersalahkan, ya itu bukan produk Tuhan, itu bukan produk Roh Kudus. Untuk itu dia katakan sekali lagi yang ketiga kali ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Dan dia katakan, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, jangan pernah tawar hati, karena Allah Immanuel selalu menyertai saudara. Ada Tuhan Yesus. Ketika ada yang orang mau dengar, kan ada Tuhan Yesus di dalam hati. Tuhan tak percaya kok, Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti tahu ya. Tuhan pasti tahu. Haleluya. Tadi saudara saya juga tadi kesaksian. Ini jaga hati saudara. Saya menasihati seorang pemudi saudara. Tolong, kita ada panggil dia baik-baik saudara. Oh, cuma menasihati dengan. Tapi saudara, balasannya nak sedap didengar saudara. Nak sedap didengar. Roh Kudus. Roh Kudus saudara ini terfungsikan. Nah ini saudara, saya mau saksikan. Nah, panggil seorang pemudi. Aduh, bukan saudara, ini dengan kasih saya mau menegur. Bukan dengan itu, tapi balasannya haleluya saudara, hati. Tapi itu Tuhan luaskan supaya saya tidak mau bersungut, karena saya mesti jaga hati, karena Tuhan Yesus ada di topeng hati. Tuhan memang udah luaskan. Terus saya bilang ini, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, ampun Tuhan hati saya. Saya langsung bilang, ya Tuhan pasti tolong. Langsung, saudara, Tuhan pasti tolong. Nah ini, berarti kan semua iblis mau kasih sesuatu ke orang supaya orang hati tawar. Tapi kalau orang, Tuhan ampun kita hati Tuhan. Dan bilang, pasti Tuhan tolong. Tuhan jangan ubahkan. Tuhan sanggup ubahkan. Nah di hati saya, Roh Kudus bilang, Tuhan kok sanggup ubahkan? Mana berdoa anak pelatih? Tuhan sanggup ubahkan dia. Nah perlu orang menasihati lebih. Kalau orang mau nasihati, mungkin membuat haleluya sudah lebih baik. Nah ini suara hati saudara bicara supaya membuat saya tidak tawar hati saudara. Buat ini iblis mau curi, kan udah puasa mau masuk haleluya. Ibu sobat telepon, ini iblis mau coba lagi itu pak kita. Enggak. Oh Tuhan sanggup mengubah dia. Terima kasih Tuhan. Hati saya tenang, ada sukacita, ada damai sejahtera, karena orang meluaskan Roh Kudus bantu orang saudara ya. Haleluya. Dia bilang jangan pernah tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai saudara dan saya. Ada Roh Kudus saudara yang akan mengingatkan saudara dan saya. Ada Roh Kudus yang akan terus memampukan saudara melewati proses-proses untuk pembentukan hati saudara. Ya, saya punya kesaksian lewat wanita ibu saudara. Ya, karena ketika hal-hal yang mau terjadi saudara, kecil-kecil yang mau terjadi saudara, itu membentuk orang hati supaya orang hati kuat ini saudara ya. Lewat proses yang ada, haleluya, saya sudah saksikan lewat ibu bagaimana saudara saya hamba Tuhan sudah ditugaskan melayani saudara ya. Ini kesaksian saudara ya. Melayani pelayanan firman Tuhan saudara di mana
di Maumbi. Saudara kan saya sudah bilang hari Minggu saya mesti cepat ke Maumbi karena saya mau pelayanan. Habis mau pelayanan saya juga rindu mau hadir dengan pertemuan dengan KPU bersama Bro Febu dan Ibu Ebi di mana hotel apa itu Swiss Bell Hotel. Saya rindu saudara mau hadir tapi saya sudah Tuhan ini yang mau minta saya pelayanan saudara. Memang Ibu Joyce orang tahu kok gereja habis mereka 9:30 jadi kelar mungkin bapak jam 1. Diorang semua kasih catat undangan jam berapa ya ibu kalau mau kasih undangan. Baru yang mau undang saya dia bilang jam 1 jadi ibu nih di situ kok di masyarakat sana kata kalau undangan jam 1 diorang gak karet kok bu paling mulai jam 2 setengah 2 begitu. Oh jadi teratur Jo kalau memang begitu permintaan keluarga saya menyesuaikan saja. Dan puji Tuhan karena kita sudah dengar dia bilang nanti memulai jam setengah 2 jadi kan saya bukan santai tapi sudah selesai sudah mau jam 1 itu kalau tidak salah saudara. Saya pergi saya lihat saudara jam belum jam 1 masih jam 10 stop lagi 10 menit jam 1 sudah saudara. Sampai di perjalanan saudara ini bagaimana proses hati saudara saya mau saksikan saudara itu proses-proses terjadi pergumulan itu membentuk orang hati supaya Tuhan kuat orang ke hati saudara. Haleluya. Sampai saudara di Maumbi tempat acara saudara lagi jam 1 lewat 10 menit saudara. Memang saudara di perjalanan saudara ketua daerah Surabaya Ibu Joyce di mana tuh acara? Saya kaget. Hah, ketua daerah hadir. Puji Tuhan. Waktu juga sebelum saudara ketua daerah telepon, saya sudah telepon kepada yang bikin acara. Orang sudah di perjalanan ibu tunggu. Oh iya Ibu Joyce dia tunggu. Habis itu ketua daerah PBL. Ibu Joyce di mana tuh alamat acara? Karena ibu kita mau pimpin Pak Ibu kita belum tahu jelas. Pokoknya itu dari icat ke rumah di Maumbi dia ke kiri dia ke kanan. Oh iya aja. Puji Tuhan saudara apa yang terjadi sampai kami saudara Ibu Meti juga dorong dan minta WL saudara. Haleluya. Jadi paket saya firman Ibu Meti WL. Sampai saudara haleluya luar biasa Tuhan. Kami lihat saudara sebanyak undangan yang hadir. Sebanyak undangan hadir. Puji jilbab ini saudara. Dan sampai saudara kami di sana. Haleluya. Ketua daerah so pegang tuh mic. Ketua daerah so pegang tuh mic saudara. Kita bilang, kalau dia so pegang, saudara bawa Alkitab. Tuhan. Ini saudara hati kecil saudara. Kita mau melayani firman Tuhan. Ketua daerah sudah berdiri di mimbar. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Memang Tuhan prosesnya hari itu saudara. Coba aja saudara. So disuruh dong. Kita ketua iya toh maksudnya. Kita juga ketua wilayah. Puji Tuhan saudara. Apa yang terjadi saudara? Itu yang tuan rumah memang mungkin orang haleluya saudara maaf gimana langsung Ibu Joyce pergi soal dibuka saudara. Mari itulah saudara kita penduduk ini ketua daerah saudara pimpin pujian awal saudara menyanyi. DP doa buka dia saya mau Ibu Joyce untuk doa buka. Doa buka kita puji Tuhan. Doa buka artis ketua daerah ini mau pimpin firman. Saya saudara puji Tuhan saya berdoa. Tapi itulah kesaksian saya saudara bagaimana saudara penduduk habis berdoa kita langsung begini. Nyata saudara maaf saudara. Kalau dulu saudara kalau saya dikecewakan orang kita raut muka berubah ya jujur karena dari dalam tuh itu so kecewa di dalam ini seluruh penuhannya raut muka saya bisa berbeda. Saya langsung muka memang marah toh dapat. Tapi saudara itu mujizat. Saya mau saksikan bagaimana itu Tuhan yang ubahkan. Saya berubah karena seumur saya jadi hamba Tuhan 13 tahun dan kurang lebih dan bertobat dan Bapak melayani di mimbar-mimbar saudara baru kali ini saudara. Baru 2 hari minggu lalu itu saya mengalami itu dah pengalaman seperti itu dan Tuhan puaskan dan saya bersyukur terima kasih Tuhan. Saya boleh menilai kehidupan saya. Joyce. Terima kasih. Kita jangan ada minggu berubah kita penuh sukacita saudara. Kita penuh sukacita walaupun saya tidak jadi pelayan, tapi ini hati saya penuh damai. Saya tidak berubah posisi saya. Ada sukacita. Tuhan terima kasih Joyce berubah, Joyce menang ya. Dari itu saya menang ya. Ada perubahan. Tuhan luaskan itu terjadi supaya Anda berubah berarti soalnya kecewa karena firman Tuhan memang datang pada saya siang hari itu berbahagialah engkau yang tidak kecewa dan menolak aku. Iya Tuhan tanah kecewa Tuhan. Terima kasih Tuhan engkau baik dan itu saya bersyukur saudara itu untuk hati yang
prosesnya hati ini memang haleluya saudara ya. Nyana gampang, mesti ada soal-soal kecil-kecil yang Tuhan luaskan terjadi supaya kasih kuat itu hati, dan saya mengalami itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Hati yang kecewa sudah Tuhan ubahkan ya. Saya berani teruji dengan kecewa, sudah teruji saudara. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang saya percaya dari ketika saya tekun untuk baca firman Tuhan, saya memperkatakan firman Tuhan itu membuat hati orang kuat ya. Jadi jangan lupa untuk merenungkan Taurat itu dan memperkatakan firman Tuhan supaya orang hati ini kuat, dan supaya datang tantangan besar kecil, tantangan orang akan kuat untuk bisa memfight itu ketika orang kuat, orang hati, karena ini orang merenungkan itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan membersihkan orang jiwa, pikiran. Ketika orang baca firman, firman itu membersihkan orang hati yang kotor. Ketika orang baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, ada pikiran-pikiran yang kotor, dia kasih bersih. Ya, ada perasaan-perasaan kehendak kemauan yang kotor, dia kasih bersih, saudara. Ketika orang rajin firman Tuhan, tapi kalau orang sudah rajin baca firman Tuhan, nak tekuni ini firman Tuhan, nah, orang bisa lemah cepat down. Makanya lewat firman Tuhan, lewat puasa ini saya mengajak kita jangan orang melupakan merenungkan Taurat ini siang dan malam, dan memperkatakan supaya orang tetap kuat. Orang sebagai pahlawan, pemimpin, dan orang boleh ada kesatuan hati, ya toh. Semua kalau orang semua merenungkan Taurat itu dan memperkatakan, orang satu hati, ya toh. Kalau ada firman, berarti ada Kristus di setiap hati orang, maka ada satu roh, sehati. Saya sepikir maka apapun yang orang kerjakan pasti orang akan dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Tuhan, haleluya, luar biasa Tuhan. Ya, dan mari saudara kita akan menyembah Tuhan. Kita akan tutup doa puasa kita pada sore hari ini, dan saya minta kesediaan oleh Tuhan Bu Febri untuk pimpin orang dalam doa tutup ya, penyembahan dan doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kau sudah datang berbicara dalam kehidupan kami lewat ibadah puasa pada saat ini Tuhan. Kami percaya apa yang Kau sampaikan itu menjadi kebutuhan kami pada saat ini. Terima kasih. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih